Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim, jumpa lagi bersama Ustadz Rusyan MPD. Tebarkan ilmu, tumbuhkan amal, petiklah ridho ilahi. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita menyaksikan video pembelajaran atau penampilan siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau kelas 11 SS yang akan menampilkan materi PAI bab 2 mengenai menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 11 SS1, SMN Plus Provinsi Riau, akan menjelaskan pemaparan materi mengenai menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Sebelum kami menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, ada saya sendiri, Ardo Safwan. Yang kedua, ada Alfaizan Kananda. Yang ketiga, ada Nisa Ramania Herli. Yang keempat, ada Hikmaul Nur Amalia. Yang kelima, ada Mutia Nyubidayani Putri. Dan yang terakhir, ada Ristia Kesia Najlani. Oke, langsung saja kita masuki materinya. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengertian tindak kekerasan itu apa? Tindak kekerasan sendiri mengandung pengertian yaitu merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atas perbuatan dan kelalaian. Keseluruhannya yang merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atas dasar kebenaran dan diberi sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dalam agama Islam, tindak kekerasan merupakan tindak penganiayaan atau perbuatan zalim kepada orang lain yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh agama. Hukum dan sanksinya yang sudah diberlakukan hingga saat ini. Di dalam agama Islam telah dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang mana artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalakum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat 40 menjelaskan terbaginya umat manusia ke dalam dua golongan. Ada golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang beriman akan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang tidak beriman akan mendapatkan balasan dari Allah. Lalu tafsir ayat 41 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk terus menyampaikan ajarannya bagi orang-orang musyrik dan tetap mendustakan Rasulullah akan menerima pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, contoh-contoh dari tindak kekerasan tadi yaitu 1. Macam-macam kekerasan pengabaian dan kekerasan psikis orang tua. Yang kedua, kekerasan fisik dan perlakuan kasar terhadap anak. Yang ketiga, kekerasan emosi dan verbal. Yang keempat, kekerasan secara seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Yang kelima, kekerasan antar agama ataupun etnis. Selanjutnya, tindakan kekerasan dapat mengakibatkan beberapa dampak yang berbahaya, yaitu antara lain adalah yang pertama, mengundang permusuhan, yang kedua, akan adanya dendam antara manusia, yang ketiga, akan dijauhi teman dan lingkungan sekitar,
Yang keempat, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, akan membahayakan orang lain serta diri kita sendiri. Untuk itu, kita dapat menghindarkan diri dari tindakan kekerasan dengan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah memperdalam pengetahuan tentang agama. Yang kedua, kita harus selalu mengingat bahwa setiap hal yang kita kerjakan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus berusaha belajar bersabar dan mengendalikan emosi. Yang keempat, kita harus berupaya menanamkan rasa toleransi yang tinggi. Yang kelima, kita harus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mendapati sebuah keraguan. Selanjutnya adalah kita harus bergaul dengan orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, kita harus berupaya untuk menghindari dari perbuatan kerusuhan atau menimbulkan permusuhan. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan dari menghindarkan diri dari tindak kekerasan ialah kita akan mendapatkan kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebabnya Allah melarang umatnya untuk melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya, kita akan dijauhkan dari konflik dan permusuhan antar sesama manusia. Lalu, kita akan mendapatkan hati yang lebih tenang, hidup jauh lebih tentram karena tak memiliki musuh. Dan kita akan dijauhkan dari perasaan iri, dengki, dan dendam dari orang lain hingga hidup menjadi lebih aman dan tentram. Nah, segitu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga berkah, bermanfaat dunia akhirat. Tebarkan ilmu, tumbuhkan amal, petiklah ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.